Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Vira Yulianti. Nah, seperti biasa di video pembelajaran kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang perihal kewirausahaan, di mana pada video pembelajaran kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai business plan atau perencanaan bisnis, yang mana ini merupakan kalimat yang sudah tidak asing lagi di kepala kita, karena ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam suatu konsep wirausaha. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai konsep dari business plan tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan business plan ini? Nah, jadi yang dinamakan business plan ini merupakan perencanaan usaha di mana segala kegiatan yang ada di dunia ini, termasuk juga di dalamnya bisnis atau wirausaha, pasti dimulai dari suatu perencanaan atau planning istilahnya. Nah, perencanaan ini mencakup banyak hal, mulai dari ide, kreativitas, inovasi, motivasi, dan gagasan-gagasan, serta hal-hal penting lainnya. Nah, ini merupakan sedikit konsep mengenai kewirausahaan atau bisnis dari kewirausahaan, business plan, perencanaan bisnis kewirausahaan. Nah, menurut David H., yang namanya seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan bisnis atau business plan, itu sebenarnya dia sedang merencanakan suatu kegagalan dalam usaha. Kenapa? Karena setiap usaha itu pasti memiliki rencana. Kalau tidak memiliki rencana, bagaimana usaha tersebut akan jalan? Itu. Nah, jadi pengusaha yang tidak mengalami kegagalan ini justru mereka yang menyisihkan waktunya untuk mengkaji segala strategi, menggunakan informasi-informasi yang untuk menguji pendapatnya apakah itu benar. Jadi ketika dia berpendapat, dia uji melalui mungkin searching Google mengenai hal itu, kemudian diuji apakah pendapatnya itu benar atau tidak. Kemudian seorang wirausaha ini juga pandai untuk mengenali kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi harus mengenali dirinya terlebih dahulu, apa kekurangnya, salahnya di mana, supaya bisa memperbaikinya di kemudian hari. Ini. Nah, orang-orang yang sudah membuat perencanaan atau business plan, namun sebenarnya dia tidak tahu apa isi dari bisnis plan tersebut, untuk apa bisnis plan tersebut, mau dibuat apa, sebenarnya dia sedang berada dalam satu kegagalan. Karena ya percuma saja kalau misalkan bisnis plannya sudah dibuat, tapi tidak tahu mau berbuat apa, langkah selanjutnya apa, mau melakukan apa, dia tidak tahu. Maka ini yang dinamakan sebagai kegagalan, gitu ya. Kemudian lanjut, bisnis plan ini merupakan suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon wirausaha. Dalam bisnis plan, dalam dokumen tersebut setidaknya memiliki beberapa elemen-elemen penting yang terkait. Nah, yaitu yang pertama, ada yang namanya deskripsi bisnis atau gambaran bisnis. Gambaran bisnis apa yang mau dibuat, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana pemasarannya. Pokoknya segala gambaran tentang bisnis tersebut harus ada dalam elemen-elemen bisnis plan yang dinamakan sebagai deskripsi bisnisnya. Nah, kemudian elemen yang kedua yaitu produk usahanya ini harus jelas. Apakah produknya dalam bentuk barang atau jasa, apakah dalam bentuk makanan atau dalam bentuk pakaian dan lain-lain. Itu harus jelas juga produknya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar ini maksudnya adalah target pemasaran produk kita ini untuk siapa, targetnya di mana, produk ini mau dipasarkan kapan, di mana, itu harus jelas. Kemudian pangsa pasarnya siapa gitu.
Kemudian yang selanjutnya yaitu rencana produksinya. Bagaimana pengolahan bahannya, bagaimana pemasarannya, itu juga harus jelas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu elemen analisis keuangan. Nah, keuangan ini sudah sering saya jelaskan kalau keuangan ini sangat penting dalam suatu wirausaha. Nah, analisis keuangan ini mencakup apa saja? Nah, jadi analisis keuangan ini mencakup banyak sekali hal, mulai dari sumber keuangannya berasal dari mana, kemudian kegunaannya, uang yang ini untuk apa, bagian ini untuk apa, apakah itu untuk modal, apakah itu untuk gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi, keuangan itu harus dianalisis secara jelas dalam dokumen bisnis plan tersebut. Nah, kemudian itu merupakan elemen-elemen yang harus ada dalam dokumen perencanaan usaha. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu tujuan dari bisnis plan. Nah, sebenarnya apa sih yang tujuannya dari pembuatan bisnis plan tersebut? Nah, jadi di sini ada beberapa tujuan dari perencanaan usaha, di mana yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi wirausaha dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai pedoman agar tidak melenceng kemana-mana, agar tidak memikirkan hal-hal yang lain sehingga dia fokus terhadap usaha yang dijalankan. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan usaha kita. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai usaha yang kita jalankan. Nah, ini berlaku bagi mungkin investor atau kreditur yang misalkan ingin bekerja sama dengan kita, maka melalui bisnis plan tersebut dia bisa menilai, oh ini perusahaannya bagus, oh ini usahanya maju. Jadi orang akan menanamkan modal di perusahaan kita pun jadi semakin yakin gitu kalau usaha yang kita jalankan ini bagus gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu sebagai dasar dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Itu adalah tujuan dari bisnis plan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri bisnis plan atau perencanaan usaha yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri bisnis plan yang baik ini? Nah, jadi di sini secara umum ada 5 ciri-ciri bisnis plan yang baik. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah suatu perencanaan usaha dianggap baik ketika usahanya ini fokus pada visi, misi, dan tujuan. Jadi ketika usaha ini fokus pada visi dan misi dan tujuan sejak awal, maka bisnis plannya ini bagus, tergolong dalam bisnis plan yang baik gitu. Nah, kemudian yang kedua, perencanaan usaha ini harus memiliki orientasi ke masa depan. Kenapa? Karena usaha yang kita lanjutkan ini, yang kita jalankan ini akan terus berlanjut, akan berdampak juga pada masa depan kita bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan ini memiliki rasionalitas, kemudian faktual dan realistis. Artinya harus berdasarkan fakta dan keadaan yang nyata di lapangan serta tidak mengada-ada gitu. Selanjutnya perencanaan usaha yang dipersiapkan ini untuk tindakan berkelanjutan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau usaha yang kita jalankan ini pasti berlanjut, tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir, perencanaan usaha ini harus bersifat operasional, yaitu sederhana, kemudian mudah dijalankan, serta terperinci. Artinya mencakup segala kegiatan usaha dari awal sampai akhir. Dari awal perencanaannya sampai akhir nanti keuntungannya maupun kerugiannya. Jadi harus jelas, harus terperinci secara jelas. Nah, mungkin sekian saja karena sudah cukup video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.